Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi meskipun via online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan tanpa rintangan apapun. Juga mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati proses pembelajaran daring selama 1 semester depan insyaallah. Dan mudah-mudahan pandemi yang sedang menimpa kita semua segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam ruang-ruang kelas yang penuh dengan kehangatan dan canda tawa. Tentu ada banyak hal yang menjadi kurang nilainya ketika pembelajaran dilangsungkan secara daring, baik bagi mahasiswa dan juga untuk dosen. Baik, kalau pada pertemuan kemarin saya menyampaikan materi tentang bagaimana memulai hari belajar, sebagaimana saya sebutkan kemarin bahwa hari Rabu adalah hari yang barokah bagi umat muslim, hari yang baik bagi orang muslim, dan juga hari nahas bagi orang-orang kafir. Maka sebaiknya kita dalam memulai pembelajaran itu dimulai di hari Rabu. Karena hari Rabu itu yaitu tadi selain menjadi hari barokah bagi orang muslim dan menjadi hari nahas bagi orang muslim, bagi orang kafir, hari Rabu itu merupakan hari di mana diciptakannya cahaya. Dan ilmu itu sendiri adalah cahaya. Maka agar kita mampu mendapatkan ilmu yang barokah, maka sebaiknya kita memulai belajar itu di hari Rabu. Dan sepantasnya ini juga diterapkan di perguruan tinggi Islam dan juga di pesantren-pesantren sampai saat ini masih menerapkan. Baik, kali ini setelah kita memulai pembelajaran di hari Rabu, Alimul Muta'alim juga memberikan arahan kepada kita dan juga para pemula. Kalau dalam konteks di YN Salatiga berarti ini mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah YN Salatiga itu biasanya masih semester 1 dan semester 2. Dan disinilah materi memang menurut Ta'limul Muta'alim khusus mahasiswa pemula itu ada caranya tersendiri. Caranya tersendiri yaitu yang paling jelas sebagaimana saya sudah berikan di running tag di atas, mengulangi pembelajaran. Di mana menurut Ta'limul Muta'alim kita itu dianjurkan terutama untuk para pelajar pemula itu untuk senantiasa mengulangi pembelajaran setiap hari minimal 2 kali. Ya. Misalnya di sini disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dari yang didapatnya dari nasihat dari gurunya yaitu Syekhul Umar bin Abu Bakar Az-Zaranji rahimahullah. Jadi
Syekh Umar ini memiliki para guru, di mana gurunya Syekh Umar ini juga menyampaikan kepada Syekh Umar yang artinya begini: sebaiknya bagi murid baru kadar belajarnya memulai memahami isi kitab dengan mengulanginya sebanyak marrotaini, 2 kali, ya, sebanyak 2 kali. Jadi teman-teman dianjurkan bagi para pelajar pemula, kenapa nih saya kok sulit untuk memahaminya, maka membaca kitab ataupun membaca buku yang belum dipahami, yang baru diajari itu sebaiknya diulangi 2 kali dan bacanya perlahan-lahan. Poin inti yang harus ditekankan oleh teman-teman pemula yang baru belajar membaca buku, yang baru belajar membaca buku-buku ilmiah, yang baru belajar membaca buku-buku teori dan lain sebagainya, sebaiknya membacanya diulang-ulang. Untuk apa? Agar kita bisa paham betul, agar kita bisa mengerti betul apa yang dimaksud dalam kitab tersebut, apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Makanya sebaiknya untuk memberikan pemahaman yang maksimal, untuk memperoleh pembelajaran yang maksimal, sebaiknya teman-teman membaca hingga 2 kali atau mengulangi pembelajarannya minimal 2 kali, dan lebih pun itu lebih utama. Itu ya. Bahkan di sini juga disebutkan bukan hanya 2 kali, bahkan lebih banyak itu lebih baik. Misalnya yang disebutkan di sini, bahkan di sini juga diungkapkan sebuah pelajaran itu perlu diulang hingga sebanyak 1000 kali. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita dengan membaca ulang buku itu akan membuang waktu yang sia-sia. Tidak. Justru ketika kita mengulangi membaca, lagi-lagi membaca, dan membaca terus-menerus pembelajaran yang pernah kita dapatkan, justru akan bertambah banyak ilmu yang kita dapatkan. Seperti yang saya sering sampaikan ke teman-teman, mungkin kita atau teman-teman telah berapa kali, bahkan puluhan kali mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, tetapi jangan pernah berpikir bahwa saya sudah pernah mengaji kitab ini dan sekarang saya tidak perlu mengaji lagi. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Sebenarnya semakin banyak kita mengulangi membaca, semakin banyak kita mempelajari apa yang telah kita pelajari, itu akan menambah pemahaman yang berlipat-lipat. Itu akan menambah pemahaman yang berlipat. Jadi ini poinnya, bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang matang dari sebuah pelajaran, maka kita harus selalu mengulanginya. Ini kayak latihan speaking, latihan hafalan dan lain sebagainya, maka kita harus senantiasa mengulanginya. Agar apa? Ini termasuk pembelajaran remembering juga, itu termasuk untuk mengekalkan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita ingin pelajaran kita itu lengket di kepala kita, maka sebaiknya kita mengulanginya setiap hari minimal 2 kali. Bahkan mengulanginya hingga 1000 kali pun itu akan bermanfaat, akan berlipat-lipat juga ilmunya. Nah, tuh. Terus selanjutnya
ta'limul muta'allim juga menyarankan kita agar mencatat apa yang telah kita pahami. Misalnya dulu ketika saya membaca buku, ketika saya memahami itu, kemudian saya tulis ringkasannya dalam sebuah buku catatan, dan sampai sekarang buku catatan itu masih ada. Bahkan kalau saya sempat lupa, saya baca ulang lagi itu, akhirnya ingat kembali. Jadi ini benar. Jadi kalau kita itu, maka menulis itu merupakan sebuah cara untuk mengikat ilmu. Pemahaman yang telah kita dapatkan dari sebuah buku, agar tidak hilang, maka sebaiknya kita catat. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita mengulangi membaca, maka kali ini kita mengulanginya dengan menulis. Kalau ini juga konteksnya itu bisa juga dengan mahasiswa itu dituntut untuk bisa menulis. Menulis dalam konteks apa? Ini berbeda. Coba kalau teman-teman bisa rasakan dan bisa dibedakan. Jika teman-teman bisa menulis, maka pemahaman teman-teman itu akan bertambah. Apa yang dipahami teman-teman ketika dituliskan itu akan semakin banyak tambahnya. Termasuk pengetahuan kita itu akan semakin berlipat. Makanya jangan segan-segan ketika kita membaca atau bahkan ketika kita mendengarkan dosen kita memberikan materi terhadap kita, tulislah apa yang kita dapatkan di situ. Itu salah satu cara agar kita mampu mengikat ilmu. Tetapi ta'limul muta'allim juga memberikan larangan, memberikan pantangan, memberikan perhatian agar teman-teman tidak seenaknya menulis, agar teman-teman tidak menulis segala sesuatu yang didengar. Menurut ta'limul muta'allim, sesuatu atau sebuah materi yang tidak bisa dipahami itu jangan ditulis. Kalau teman-teman membaca buku belum paham, bingung, kemudian dituliskan, itu justru akibatnya bisa fatal. Menurut ta'limul muta'allim, justru ketika kita menulis sesuatu yang tidak kita pahami, justru itu akan menambah kebingungan, akan menambah ketumpulan otak kita. Ya, jadi diingat, tidak semua hal bisa kita tulis, tidak semua hal kita rekam dengan tulisan. Salah satu menurut ta'limul muta'allim harus kita bedakan. Yang boleh ditulis kembali itu adalah ilmu yang sudah kita pahami. Dalam artian kita pahami, oh ya, begini maksudnya. Kalau kita masih bingung, ini apa maksudnya dan lain sebagainya, kemudian dituliskan, itu sama halnya menurut ta'limul muta'allim itu mengekalkan kebingungan. Maka dari itu, kalau kita masih bingung, sebaiknya jangan dituliskan, tapi baca ulang. Baca kembali sampai benar-benar kita paham, sampai benar-benar kita mampu mendapatkan inti atau poin inti dari apa yang kita baca itu sendiri. Jadi gitu ya. Pertama, tadi kita belajar mengulangi. Apa yang kita baca, kita ulangi terus setiap hari minimal 2 kali. Maka insya Allah akan pemahaman kita tentang satu hal itu akan berlipat-lipat. Hari ini kita memahami ilmu yang kita baca itu demikian, maka besok itu akan semakin bercabang jika kita terus mengulanginya dan membacanya berulang-ulang. Dan begitu juga
pemahaman kita akan bertambah komprehensif kalau kita mau menuliskan. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa itu, mahasiswa harus bisa menulis. Untuk apa? Apakah hanya orang-orang akademik yang konsen di akademik saja yang butuh untuk menulis? Tidak. Apakah apakah sastrawan yang butuh menulis? Tidak. Apakah hanya jurnalis yang dianjurkan untuk menulis? Tidak. Semua santri seharusnya mereka itu bisa menulis. Untuk apa? Selain untuk mengekalkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengasah pola pikir kita, untuk mengasah otak kita, untuk mengasah tajaman imajinasi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang gagap, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang diapusi, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang dibodohi. Orang yang wawasannya luas itu akan sulit dibodohi, apalagi berita-berita hoax. Sangat sulit untuk dibodohi. Karena apa? Karena mereka itu sudah mampu berpikir kritis dan juga mampu berpikir secara komprehensif. Jadi ini bedanya orang bodoh dengan orang pintar. Ya, pertama dalam cara berpikirnya. Orang bodoh ketika dijejali satu berita, mereka langsung menelannya mentah-mentah dan dikeluarkannya sebagaimana yang mereka dengar. Kayak hafalan istilahnya. Artinya tidak ada proses rethinking dalam dirinya, sehingga dia tidak tahu pemahaman tersebut secara komprehensif, secara lebih luas. Kalau kita mau berpikir komprehensif, misalnya salah satu contohnya gini, kita menerima berita hoax di grup WhatsApp misal. Kalau kita tidak berpikir kritis, pasti kita, oh ini benar, makanya kita share langsung sebanyak-banyaknya ke grup. Tetapi orang kritis, dia pasti cara berpikirnya begini. Ini maksudnya berita ini kok keluar pada fase kampanye. Ini kok nggak ada penulisnya. Penulisnya kok nggak disebutkan secara jelas. Meskipun penulisnya disebutkan secara jelas, penulisnya ini dari kalangan mana? Dia siapa? Dia politisi atau ilmuwan? Dan lain-lain sebagainya. Jika kalau kita telusuri sampai sedetail itu, maka kita akan mampu menyortir berita mana dan berita mana yang baik, berita mana yang hoax dan lain sebagainya. Makanya di sini ta'limul muta'allim dengan metode mengulangi pembelajaran, metode mengekalkan pembelajaran dengan menulis, itu merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk membentuk santri yang berpikiran luas, membentuk santri yang bisa berpikir secara bijaksana. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu banyak-banyak membahas materi-materi, secara perlahan saja. Yang penting kita mampu mengambil hikmah, mengambil pemahaman dari kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari tadi hingga sekarang, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi santri yang bisa berpikir bijaksana, berpikir komprehensif, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Dengan begitu, sampailah atau setidaknya kita akan mampu menjadi santri yang dapat
mencicipi dan menikmati barokahnya ilmu, menikmati cahayanya ilmu, sehingga kehidupan sehari-harinya menjadi terang benderang dan dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.